dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Dan itu akan diputuskan ketika dia bertelur atau tidak. Jadi untuk saat ini dia hanya Sam. Engkau tahu, setiap kali Tuhan membuka pintu yang tampaknya tertutup secara permanen, Anda mendapatkan sedikit lebih banyak karakternya dan iman kepadanya, ya, dan Anda mulai percaya kepadanya. Dan ketika kita mulai menginjil bersama Paman Franci, kita sangat terkejut menemukan bahwa penentangan terbesar terhadap penginjilan tidak datang dari dunia, tetapi datang dari gereja. Mereka tidak selalu berada pada frekuensi yang sama. Mereka tidak di halaman yang sama. Dan tidak peduli apapun yang Anda bicarakan, apakah Anda bicara tentang manfaat makanan berbasis nabati. Ada begitu banyak yang menentangnya sehingga mereka akan membuat keributan yang paling besar. Sedangkan orang-orang dari luar seperti kaum New Agers dan tidak peduli siapapun mereka, mereka sangat antusias. Tetapi jemaat tidak selalu antusias, begitu juga para pemimpinnya. Kenyataannya kita adalah orang pertama yang memulai pola makan nabati sepenuhnya masa itu. Pada saat itu ya, dan kemudian ketika saya diundang ke Jerman dan mulai berbicara mengenai hal itu, sekali lagi oposisi dari dalam lebih besar daripada oposisi dari luar. Dan Anda baca pernyataan itu dalam roh nubuat yang mengatakan bahwa kita lebih takut karena pertentangan dari dalam daripada dari luar. Itu tiba-tiba menjadi kenyataan. Dan setiap kali Anda berpikir bahwa Anda menemui jalan buntu, Allah membuka pintu dan Dia membuka jendela. Dan selama 15 tahun saya bekerja di universitas. Setiap liburan, setiap akhir pekan kita akan menginjil di suatu tempat. Dan pada saat liburan universitas kita akan pergi ke seluruh penjuru dunia. Entah itu Australia. Itu 1 tahun cuti, ingat? Ya. Dan kita tur dunia. Sebenarnya kamu melakukan semua perjalanan lainnya sendiri.
Itu pertama kalinya saya bisa pergi bersamamu. Saat itu tahun 2002. Dan pada dasarnya kita telah menjelajahi semua benua. Dan kita belajar banyak. Dan orang lain harus merawat anak-anak kita. Dan itu mengingatkan kita pada masa-masa perintisan gereja ini, di mana semua hal itu terjadi. Dan kemanapun kita datang ada pertentangan yang luar biasa. Dan selama 15 tahun itu, kita menginjil, melakukan pekerjaan penuh waktu di universitas, kamu mengajar di sekolah-sekolah. Dan kita melunasi hutang yang kita punya. Dan kita membuat rencana untuk keluar dari hutang. Ingatkah kamu kita bangun rumah? Ya. Dan berapa lama yang kita butuhkan? Saya rasa 3 tahunan. 3 tahun, di mana kita tidak memiliki pekerja. Kita melakukannya sendiri. Dan saya melakukan konstruksi bagian dalam dan kamu... Saya akan mengecat dan memasang ubin. Kamu memasang semua ubin di rumah dan mengecatnya. Dan saat itu seringkali sangat berat karena Anda mendapat begitu banyak pertentangan terutama dari gereja. Kamu dapat 2 mimpi yang sangat relevan bagi kita dan sangat berarti bagi kita. Dan kita merenungkan apa arti mimpi-mimpi itu. Mimpi itu terlalu jernih untuk jadi mimpi yang asal-asalan. Apa mimpi pertama yang kamu dapat? Kita tidak pada tahap itu tidak ingin memberitahu siapapun tentang mimpi itu. Karena orang akan berpikir, oh mereka pikir mereka termasuk kategori nabi atau semacamnya. Anda tahu. Tidak, kita tidak pernah berpikir seperti itu dan terpikir demikian dan tidak akan berpikir demikian. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa menyemangati Anda lewat mimpi. Saya pikir itu untuk menyemangati kita, hanya untuk kita secara pribadi. Yang pertama saya dapat, kamu dan saya sedang berjalan. Sebenarnya saya berjalan dengan perempuan lain di depan Anda. Di sebuah jalan dan ada pohon-pohon di sampingnya. Dan mereka tampak seperti sejenis pohon jeruk. Dan ada yang berbuah dan ada yang berbunga indah dan semuanya hijau, hijau asri. Dan lalu saya mendekati salah satu pohon yang berbunga. Dan saat saya coba memetik bunga, seekor ular besar bertanduk keluar dan menggigit tangan saya. Dan saya berteriak dan saya memanggilmu, dan engkau berkata, dan engkau datang dan berlari, dan engkau mengambilnya dariku. Dan engkau melemparkannya ke semak-semak dan menjadi ular kecil. Ular kecil yang lemah. Seekor ular kecil lemah dan kau berkata, jangan khawatir, ia tidak dapat menyakitimu. Lalu saya melihat ke pepohonan dan saya melihat, tapi tunggu, beberapa pohon ini indah, hijau dan berbuah, tapi ada juga yang hijau, tapi jika Anda melihat di bawah dedaunannya, dan mereka memiliki bunga, dan Anda melihat di bawah bunga-bunga ini, itu pohon mati. Oh, jadi beberapa pohon telah mati, mereka hanya terlihat bagus. Karena mereka telah diselubungi oleh semacam tanaman merambat. Pemanjat pohon anggur. Dan di dalam pohon anggur ini ada ular ini. Dan selama bertahun-tahun kita tidak tahu apa artinya. Dan lalu kemudian saya membaca bahwa pohon melambangkan manusia, seseorang. Dan bahwa gereja adalah kebun buahnya. Gereja ini. Nah, jadi di dalam kebun buah ini, ada orang-orang yang berbeda. Beberapa di antaranya pohon yang sungguh hidup dan berbuah. Dan beberapa di antaranya sudah mati tapi terlihat indah. Tetapi di dalamnya tersembunyi sengat ular. Dan itu mendorong kita untuk memahami mengapa beberapa orang di dalam gereja ingin menyakiti kita, ingin berbuat jahat kepada kita, ingin mengkritik bahkan membawa Anda ke pengadilan atas apa yang Anda katakan. Jadi itu membantu kita. Dan mimpi yang lain juga merupakan mimpi yang sangat menarik. Saya bermimpi kamu membeli sebuah rumah untuk kita tempati. Dan kita membuka pintu depan
dan seluruh rumah tertutup lapisan lumpur tebal, kotoran dan sebagainya. Dan saya berkata, kita tidak bisa pindah ke rumah ini. Dan engkau berkata, apa yang terjadi di sini? Saya tidak tahu apa yang salah dengan tempat ini, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Saya tidak bisa pindah ke rumah ini. Dan kemudian menit berikutnya engkau memberiku sekop dan engkau mengambil sekop juga. Dan engkau berkata, ayo kita bersihkan. Dan saya berkata, saya tak bisa membersihkannya, terlalu berat. Dan engkau berkata, bersihkan saja. Jadi kita berdua mulai menggali dan membersihkan tempat itu. Melempar keluar kotorannya? Melempar keluar kotorannya. Lalu kita berlutut di lantai. Dan saat saya membersihkan lantai itu, kulihat itu lantai yang indah dengan tampak seperti permata dan batu berkilauan indah. Dan kita menyadari bahwa rumah itu juga adalah gereja. Dan rumah itu penuh kotoran dan kita harus membersihkannya. Kita harus membuang kotorannya. Ya, harus ada pengguncangan barulah lantainya bisa bersinar. Karena itu sangat indah. Gereja memiliki kebenaran yang begitu indah dan begitu berharga. Dan itu adalah milik Allah, biji mata Allah. Gereja itu indah, tetapi telah ditutupi oleh iblis dengan kotoran. Dan itu juga yang mendorong kita. Ya, jadi saya biasanya tidak memimpikan mimpi yang berarti. Tapi engkau punya satu. Tapi saya punya satu mimpi yang kurasa belum pernah saya ceritakan. Belumkah? Saya rasa belum. Ayahku dulu punya rumah dan dia punya properti di sebelahnya yang disewakannya untuk dapat penghasilan. Jadi pada dasarnya keduanya adalah rumah ayah saya ketika dia masih hidup. Dan saya memimpikan rumah-rumah itu dan saya bermimpi bahwa saya sedang pulang ke rumah. Jadi pada dasarnya saya pergi ke rumah ayah saya. Dan ketika saya masuk ke rumah, saya tidak bisa masuk. Karena di depan rumahnya, di halaman, di kebun depan rumahnya, ada gundukan besar dengan parit di sekelilingnya. Dan di atas gundukan itu ada seekor ular besar, ular terbesar yang pernah saya lihat seumur hidup. Ya, dan ekspresi wajah ular itu sangat menarik untuk dilihat. Seperti seringai licik dan sombong di wajahnya, menjijikkan untuk dilihat. Dan di sekeliling mereka parit ini penuh dengan darah. Dan di dalam darah ini terdapat tulang-tulang orang yang sudah mati. Dan bagaimanapun saya mencoba masuk ke rumah ayah saya, ular itu menjauhkan saya. Ular itu terlalu besar untuk dilawan. Jadi saya berpikir, baiklah, jika saya tidak bisa masuk ke tempat di mana ayah saya tinggal, saya akan masuk ke rumah yang satunya, yang juga rumah ayah saya. Dan ada gundukan lain dengan ular lain, tidak sebesar yang pertama, tapi ular yang cukup mengesankan. Dan ular itu juga terlihat kejam. Dan saya duduk di sana dan saya berpikir bagaimana saya bisa masuk ke rumah ini. Lalu kucing kita, ingat kucing kita yang berwarna oranye, yang kakinya selalu bersuara klik, klik, klik. Oh, yang itu. Yang satu itu. Kucing itu duduk di bawah sinar matahari dekat dengan ular kedua. Entahlah, di dalam mimpi ular itu hanya duduk di sana dan ia tampak begitu puas. Dan ia berjemur di bawah sinar matahari. Dan kakinya berjalan dengan indahnya, berjemur di bawah sinar matahari di sana. Dan kemudian saya melihat ular kedua berjalan ke arahnya. Dan saya mencoba untuk memperingatkannya. Dan saya berkata, kemari, kemari, kemari. Kesini, kesini, minggir, minggir. Ular itu akan menangkapmu. Tapi dia sangat senang berjemur di bawah sinar matahari. Dan saya berpikir, kamu akan terluka. Kamu akan terluka. Apa yang harus saya lakukan? Dan menit berikutnya ular itu memakan kucing itu. Kucing itu tidak punya kesempatan. Dan saya sangat marah. Saya mengambil pentungan besar dan saya pergi dan memukul ular itu.
Tapi ular itu terlalu besar, saya tidak bisa membunuhnya. Dan ular itu meluncur dengan cepat dan pergi dan menyelinap ke arah ular yang lain. Dan ia berbaring di sana berlindung di ular itu dan berkata kepadaku, baiklah coba tangkap saya sekarang. Saya di sini di bawah pelindungan ular kedua, induk ular yang besar. Apa yang akan engkau lakukan sekarang? Dan saya terbangun. Dan saya berpikir, apa artinya ini? Dua ular, yang satu sangat besar, yang satu lebih kecil. Dan saya tidak tahu apakah saya benar dalam penafsiran saya, tapi sejauh yang saya tahu, yang satu melambangkan ibu dari semua gereja, yang mabuk dengan darah orang-orang kudus, parit darah di sekelilingnya, dengan tulang-tulang orang kudus di dalamnya. Dan yang satunya lagi melambangkan nabi palsu, gereja-gereja yang telah jatuh. Dan yang berjemur di bawah sinar matahari adalah gerejaku. Yang merasa sangat aman dekat dengan ular yang kedua, hanya berjemur di bawah sinar matahari penerimaan. Tidak ada yang akan terjadi padaku. Dan ular kedua itu, nabi palsu itu, jika Anda tidak mengawasinya, ia akan menangkap Anda. Jadi bisakah Anda duduk di sebuah konsili oikumene? Dan kemudian ketika masalah datang, ular itu akan pergi dan berpelukan dengan ular yang besar. Dan berkata, kami satu dalam konsili ekumenis. Setidaknya engkau punya tongkat. Saya dapat memukul beberapa kali. Saya sebenarnya juga menghajar yang besar, tapi itu terlalu besar untuk saya tangani. Jadi sebenarnya itulah kisah hidup kita. Mencoba untuk mengatakan kepada umat Tuhan, jangan pergi dan berjemur di dekat ular, mereka akan menangkapmu. Anda mungkin berpikir Anda cukup aman di sana, duduk di bawah sinar matahari, berjemur dalam penerimaan yang Anda dapatkan dari mereka, tetapi mereka akan menangkap Anda. Menjauhlah. Dan mereka menjaga rumah, jalan menuju rumah Bapakku. Dan dengan cara yang sama ular-ular itu, kedua ular itu, binatang dan si nabi palsu itu, menghalangi orang untuk datang ke rumah Bapa mereka. Dan jika kita tidak bertindak seturut, dan jika kita tidak menerima atau memahami keadaan yang ada, kita bisa tertangkap seperti kucing malang itu. Tapi itu satu-satunya mimpi yang kita alami yang memiliki makna yang nyata. Itu hanya untuk menyemangati kita. Kita harus terus maju. Kita harus terus maju dan tidak menyerah. Jangan menyerah. Bahkan jika Anda melihat bahwa gereja Anda melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan, kamu maju terus. Bukan berarti Anda harus berhenti memberi peringatan. Peringatannya adalah menjauhlah dari ular itu. Menjauhlah dari ular itu. Tolong menjauhlah dari ular itu. Ular itu akan melukaimu. Dan semoga ada yang mendengar dan menjauh dari ular itu. Ketika gereja berdiri sebagaimana seharusnya umat pilihan Allah, mereka akan menjadi umat spesial, tekun melakukan perbuatan baik. Tidak akan ada kelambanan, tidak akan ada hubungan dengan belial. Oh, seandainya kita dapat menyadari apa yang mungkin dimiliki umat Allah sekarang, jika mereka menjaga diri mereka sendiri dalam kasih-Nya tanpa kompromi dengan kejahatan. Dan tetap mempertahankan karakter spesial yang membedakan mereka dan memisahkan mereka dari dunia. Dalam pengalaman, dalam hikmat, dalam kekudusan sejati, mereka akan jauh lebih maju daripada sekarang. Akhirnya setelah membangun rumah itu,
kita menjualnya dan kita benar-benar terbebas dari hutang. Dan kita berjanji. Dan kita berkata, Tuhan, jika kita secara manusiawi bisa dengan cara apapun, maka kita berjanji kita tetap akan bebas dari hutang. Dan jika kita tidak dapat membeli sesuatu, kita tidak akan membelinya. Dan kita cuma punya begitu sedikit sisa uang untuk membeli rumah, di mana tidak ada rumah di pasaran dengan harga itu. Bahkan uang itu hanya setengah dari harga rumah termurah. Dan dalam buku ini Anda menceritakan kisahnya. Tentang bunglon. Tentang bunglon. Dan bagaimana mengambil bunglon bisa memberi Anda rumah dengan harga setengahnya. Kisah-kisah yang menakjubkan. Tuhan begitu setia, sungguh tidak bisa dipercaya. Tuhan telah membawa kita keluar dari tempat di mana kita berada. Kita pikir kita tidak akan bisa keluar dari sana. Dan dia membawa kita keluar setiap saat. Dan pertentangan yang kita dapatkan karena pola makan kita begitu menakjubkan. Ingat? Lalu di universitas saya memiliki kesempatan untuk melakukan semua penelitian itu. Dan saya punya banyak mahasiswa dan menerima hibah dari Royal Society. Untuk mendidik semua mahasiswa ini dan membawa mereka dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dan penelitian yang kami lakukan adalah tentang kesehatan dan pengaruh protein hewani pada fisiologi tidak hanya manusia tetapi juga hewan. Dan salah satu proyek muncul dengan cara yang sangat menarik. Seorang pria mendatangi saya dan dia berkata, saya mendengar salah satu kuliah Anda di mana Anda mengatakan bahwa protein hewani memiliki efek negatif pada keseimbangan kalsium. Dan saya berkata, ya saya memberikan kuliah itu. Dia berkata, baiklah kami di industri ini punya domba yang jika mereka diberi makan di kandang, mereka mengembangkan kaki miring. Menurut Anda apa penyebabnya? Dan saya jawab, saya tidak tahu. Apa yang Anda berikan pada domba-domba itu? Dan dia berkata, apa yang mereka berikan kepada domba-domba itu? Mereka memberi makan luserne dan biji-bijian dan protein hewani, baik itu tepung ikan atau tepung bangkai. Dan saya katakan protein hewani yang menyebabkan masalah karena menambah kadar asam tinggi dan itu membuang kalsium. Dan dia berkata, tidak, saya pikir tidak begitu. Semua protein sama saja. Saya berkata, tidak, protein hewani yang menyebabkannya, bukan protein nabati. Dan kemudian dia berkata, baiklah kita lakukan saja percobaan dan lihat. Jadi saya jawab, ya. Dan kami mengajukan permohonan dana untuk melakukan proyek penelitian. Dan lembaga pemerintah yang memberikan dana hibah itu berkata, kamu gila, kami tidak akan memberikan uang untuk ini. Semua protein sama dan tidak masuk akal mengatakan bahwa protein hewanilah yang menyebabkan masalah. Jadi kami kembali ke Dewan Pengawas. Dan saya berkata, saya memiliki dana penelitian sendiri di universitas. Saya bersedia mengorbankan itu untuk tugas ini. Boleh dia dapat sebagian? Kami mengumpulkannya dan mengujinya dan kami membaginya dalam beberapa kelompok. Dan alhasil mereka yang menerima protein hewani mengalami sindrom kaki bengkok dan kerusakan tulang. Dan mereka yang menerima jumlah protein yang sama dari bahan dasar nabati tidak memiliki masalah. Itu adalah salah satu hal yang meyakinkan saya bahwa kita ada di jalur yang benar. Dan semakin kita yakin bahwa kita berada di jalur yang benar, dan semakin kita membaca dalam roh nubuat bahwa itulah diet yang Allah inginkan untuk diikuti umatnya, semakin banyak pertentangan yang kita dapatkan.
Dan akhirnya saya belajar, Sonika, bahwa semakin besar pertentangan, semakin besar kemungkinan Anda berada di jalur yang benar. Jadi pertentangan menjadi sebuah insentif. Apakah kadang-kadang sulit bagi Anda? Tentu saja sulit bagi saya. Dan juga berat bagi anak-anak kita karena mereka dikucilkan. Mereka diejek karena pola makan mereka di sekolah. Dan ini adalah sekolah gereja, bukan sekolah sekuler. Bahkan saat kita bawa mereka keluar ke sekolah sekuler, mereka dipuji karena pola makan mereka. Ya, tepat sekali. Ada sebuah komunitas vegetarian di sekolah pemerintah. Tapi entah bagaimana Tuhan telah menetapkannya dalam pikiran kita, bahwa inilah jalan yang Dia kehendaki untuk kita jalani. Dan setiap kali kita mempelajari tulisan-tulisan Ellen White, hal itu diteguhkan. Agar umat pemelihara perintah Allah tidak memakan apapun yang berasal dari binatang. Bahkan susu dan telur pun akan ditinggalkan karena penyakit meningkat sebanding dengan kejahatan manusia. Dan Allah memberikan nasihat itu kepada kita untuk perlindungan kita sendiri, sehingga kita dapat hidup dengan sehat dan memiliki pikiran yang jernih, serta memahami apa yang ingin disampaikannya kepada kita. Jika kita tidak taat, maka kita tidak dapat memperoleh manfaat dari apa yang Allah janjikan kepada kita. Dan jika Anda melihat apa yang Alkitab ajarkan, dan Anda melihat bagaimana orang Israel memberontak terhadap makanan yang Allah berikan kepada mereka, dan paralelnya dengan Israel masa kini, Israel antitipikal rohani. Dan Israel secara harfiah pada masa itu sebenarnya sangat mencolok. Dan melalui semua itu kita harus belajar bahwa jalan Allah adalah jalan yang terbaik. Dan melalui penelitian yang saya lakukan, melalui gaya hidup kita sendiri, melalui serangan yang datang dari semua pihak, kita menjadi yakin bahwa ini adalah kebenaran, dan setelah Anda menetapkan dan Anda telah menjalaninya, kita telah menjalaninya sekarang selama 38-39 tahun, maka Anda menjadi begitu mantap dalam kebenaran itu sehingga Anda tidak dapat digoyahkan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Anda dan saya pasti sudah lama mati. Ya, berkali-kali. Berkali-kali. Semoga Tuhan dimuliakan atas semuanya. Tuhan telah sangat baik kepada kita dan kita sangat bersyukur. Sebagai sebuah umat, kita telah diberi tugas untuk memberitahukan prinsip-prinsip reformasi kesehatan. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa masalah diet tidak cukup penting untuk dimasukkan ke dalam pekerjaan penginjilan mereka, tetapi hal itu merupakan kesalahan besar. Firman Allah menyatakan, jadi jika kamu makan atau minum atau apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Setiap hari orang yang memegang jabatan tinggi membuat keputusan yang di atasnya bergantung sesuatu yang sangat penting. Seringkali mereka harus berpikir dengan cepat, dan hal ini dapat dilakukan dengan sukses hanya oleh mereka yang mempraktikkan pertarakan yang ketat. Pikiran menjadi kuat di bawah perlakuan yang benar terhadap kekuatan fisik dan mental. Nah, Sonika, anak-anak kita khususnya tidak selalu mengalami masa-masa yang mudah, bukan? Tidak, mereka masih muda dan mereka tiba-tiba dibawa keluar dari dunia yang mereka kenal dan terjun ke dalam dunia yang kita terima, yang kita dipertobatkan. Tetapi mereka belum mengalami pertobatan.
Mereka belum mengerti. Mereka bahkan tidak tahu siapa Allah itu. Lalu tanya bermimpi ketika dia berusia sekitar 8 tahun, putri kita. Dan dia yang paling menderita karena mereka mengejeknya di sekolah karena dia dibawakan makanan vegetarian. Ya, dan dia sangat sensitif, sangat sensitif, sangat sensitif. Akhirnya dia tidak mau makan di depan siapapun. Dia biasa pergi dan menyembunyikan diri di kamar kecil atau toilet dan makan di sana. Dan dia hampir mengalami gangguan sebagai akibatnya. Dan lalu dia bermimpi. Ya, dan dia bermimpi. Umurnya 8 tahun ya? Dia berusia sekitar 8 tahun. Dan dia berjalan dengan gurunya. Saya tidak tahu guru yang mana. Tapi dia sedang berjalan dengan gurunya. Dan mereka melihat taman yang indah. Dan ada tembok di sekeliling taman ini. Dan dia ingin masuk ke dalam taman. Dan mereka pergi dan berjalan mengelilingi tembok ini. Sampai mereka tiba di sebuah gerbang. Dan di gerbang ada, saya pikir ada 2 penjaga berdiri di sana. Dan mereka ingin masuk melalui gerbang. Dan kemudian penjaga itu berkata, "Tidak, Anda tidak bisa masuk. Anda harus minum ini dulu." Dan dia dan gurunya mendapatkan sebuah cangkir. Dan dia melihat ke dalam cangkir itu. Dan ada seekor anak domba kecil yang berputar-putar di dalam cairan. Dan dia berkata, "Saya tidak bisa minum ini." Dan penjaga berkata, "Engkau harus minum ini sebelum bisa masuk gerbang ke tanah yang indah di sisi lain." Dan dia mulai meminumnya dan rasanya pahit. Dia mengatakan bahwa itu sangat pahit. Dan dia tidak tahu apakah dia bisa menghabiskannya. Dan kemudian dia terbangun dan kemudian dia tahu bahwa taman itu adalah surga. Para penjaga adalah para malaikat yang menjaga pintu gerbang. Kerub. Kerub yang menjaga gerbang. Dan sebelum dia bisa masuk, sebelum kita semua bisa masuk, dia harus minum cawan pahit itu, minuman pahit. Dengan seekor anak domba yang berputar-putar di dalamnya. Dia harus minum juga? Dia juga harus minum anak domba itu. Jadi ini dia baru 8 tahunan, tidak tahu tentang Kristus, anak domba, atau tentang cawan yang pahit, atau apapun yang seperti itu. Bertahun-tahun kemudian barulah ia mengerti apa artinya. Dan anak domba Paskah harus dimakan dengan ramuan pahit. Ya. Ya, jadi kita harus menjiwai anak domba, karakter anak domba, dan itu akan menjadi cawan yang pahit. Ini bukan jalan mudah. Bukan jalan mudah. Dan kehidupannya tidak mudah. Tidak. Hati saya sering bersedih untuknya. Dia memiliki banyak sekali air mata dalam banyak sekali botol. Dan mungkin Tuhan akan melihat botol itu suatu hari nanti dan berkata, "Sudah cukup air mata dalam botol-botol ini." Dan kemudian tidak akan ada lagi air mata di surga begitu dia masuk ke taman itu. Tidak akan ada lagi air mata ya. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, bahkan iman kita. Iman melihat Yesus berdiri sebagai pengantara kita di sebelah kanan Allah. Iman melihat istana-istana yang telah disediakan oleh Yesus bagi mereka yang mengasihi Dia. Iman melihat jubah dan mahkota yang dipersiapkan bagi sang pemenang. Iman mendengar nyanyian orang-orang yang ditebus dan membawa kemuliaan kekal mendekat. Kita harus mendekat pada Yesus dalam ketaatan penuh kasih jika kita ingin melihat Sang Raja dalam keindahannya. Dan kita memiliki cukup banyak pengalaman di mana ada banyak sekali air mata. Saya tidak tahu. Saya bermimpi tentang kucing. Dan saya pikir Anda adalah kucing dengan 9 nyawa. Karena berkali-kali engkau berada di titik kematian. Dan selalu ada saat ketika saya terlibat dalam KKR. Dan saya ingat saya mengatakan ke kamu bahwa saya tidak bisa meninggalkanmu. Saya tidak bisa pergi melakukan KKR ini. Karena saya bahkan tidak tahu apa saya akan bertemu denganmu saat kembali dari KKR, meskipun hanya 1 malam. Saya ingat suatu malam engkau di rumah sakit,
Dan dokter tak punya banyak harapan bahwa engkau akan bertahan hidup malam itu. Dan saya berkata padamu, saya tak akan pergi, saya akan tetap bersamamu. Dan engkau berkata tidak, saya harus pergi. Tuhan akan menjagamu dan saya pergi dan Tuhan memang menjagamu. Ya, dan itu adalah KKR yang sangat penting. Karena di akhir KKR itu ada orang yang dibaptis yang kemudian menjadi penginjil orang tersebut. Benar, tapi butuh waktu berbulan-bulan untuk pulih. Dan saya harus pergi bekerja dan kamu berbaring di tempat tidur dan kamu tidak punya kekuatan, kamu tidak bisa bergerak. Dan saya biasa membawakanmu makanan dan menaruhnya di samping tempat tidurmu sehingga kamu bisa makan. Dan kemudian saya akan pergi. Dan bagaimana Allah menghibur manusia sungguh menakjubkan. Ya, saya tertekan sebenarnya. Karena saya orang yang sehat-sehat dan tiba-tiba saya hampir tidak bisa apa-apa. Dan saya masih bertanya kepada Tuhan, apakah ini perbuatan saya? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah sehingga hal ini terjadi pada saya? Karena itu yang akan dikatakan orang. Jika hal buruk terjadi padamu seperti saat pinggulmu patah atau apapun, mereka akan berkata, jadi apa kesalahanmu? Ya. Itu perkataan pertama mereka. Yang pertama mereka katakan ke saya, apa kesalahanmu? Mengapa Tuhan menghukum kamu? Dan saya merasa tertekan pada tahap itu dan suatu pagi engkau telah pergi, anak-anak telah pergi ke sekolah dan saya mengambil makanan yang engkau berikan padaku. Dan engkau telah memberiku roti, alpukat dan beberapa buah. Dan saya mendengar sesuatu. Jadi kita punya anjing German Shepherd yang besar. Dan dia berbaring di sana. Dan saya bisa mendengar itu bukan suara yang dibuatnya. Dan kita punya kucing dan kucing itu sedang tidur. Dan saya mendengar semacam suara dan menit berikutnya. Saya melihat di lorong datang tupai kecil ke arahku. Dan tupai itu telah melewati anjing, telah melewati kucing. Dan mereka tidak bangun atau mereka tidak bereaksi karena biasanya mereka akan mengejar hewan lain. Dan tupai itu datang ke tempat tidur saya dan dia melompat ke tempat tidur dan saya pikir wow, saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Ini adalah hewan liar. Dan dia datang tepat, saya ada piring di pangkuanku dan dia datang tepat ke piring. Dan mulai untuk meletakkan cakarnya di atas piring seperti ini dan ia menatapku. Dan saya berkata kepada dia, apakah kamu lapar? Dan saya mendorong sepotong roti ke arahnya dengan alpukat. Dan dia mengambilnya dan mulai memakannya. Lalu dia menghabiskannya dan pergi dan berbaring di sofa dan tidur di bawah sinar matahari. Di mana itu? Ya, di sofa dekat jendela. Dan bukti bahwa ia ada di sana adalah jejak kaki tupai. Jejak kaki hijau alpukat di atas tempat tidur. Lalu setelah dia tidur selama beberapa menit, dia bangun dan keluar lagi. Dan sekali lagi melewati anjing, melewati kucing itu, mereka tidak melihatnya. Keesokan harinya, saya mulai makan rotiku lagi, dan tupai itu datang lagi, naik ke tempat tidur, dan saya memberikan bagiannya. Dan hal ini berlangsung selama berminggu-minggu sampai saya bisa bangun dan pergi keluar. Dan pada hari terakhir, ketika saya bangun dan pergi keluar, dan melihat ke atas batang pohon, dan ada tupai itu, dan dia melihat ke arahku. Dan tupai itu turun dari pohon berlari ke atas kakiku, ke bahuku, dan turun ke kaki yang lain, dan kembali ke atas pohon. Lalu tupai itu hilang, saya tidak pernah melihatnya lagi. Jadi pada dasarnya ia hanya datang dan mengucapkan selamat tinggal. Jadi hal itu menyemangati Anda? Itu menyemangati saya karena saya belum pernah mengalami mujizat seperti itu sebelumnya. Bahwa Allah dapat menggunakan seekor binatang. Ya, saya ingat bahwa Allah menggunakan dan Anda mencintai binatang. Saya tahu Anda mencintai binatang. Jadi dia menggunakan tupai dan dia menggunakan burung. Ya, pada kesempatan lain dia mengirim seekor burung kepada saya. Ketika pinggulku patah, burung itu masuk lewat jendela dan hinggap di atas bantal di sebelah saya dan burung itu hanya melompat-lompat lalu keluar dan kembali lagi. Burung liar, entah dari mana. Jadi Tuhan menjaga perasaan kita melalui hal-hal kecil dalam hidup, ya. Namun kejadian-kejadian ini sangat tidak biasa
sehingga Anda tidak dapat mengatakan bahwa ini kebetulan. Tidak, ini jelas bukan kebetulan. Dan di sana saya menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan atas hal-hal yang kecil juga. Maksud saya, Dia bisa membuat gunung menghilang. Dia bisa memindahkan danau. Dia bisa melakukan apa saja, angin puyuh, api. Tapi Dia ada pada suara yang kecil. Dia juga ada dalam hal kecil. Dan disitulah Anda bertemu Allah ketika sunyi dan Anda dapat mendengarkannya. Dan pengalaman seperti itulah yang memberitahukan kepada Anda bahwa Allah ada di dalamnya. Jadi setiap kali ada KKR besar, saya akan bergidik karena saya tahu sesuatu akan terjadi lagi. Oh ya, dan biasanya memang terjadi. Ya, dan kadang-kadang saya sangat marah karena saya merasa Tuhan mengizinkan target yang mudah untuk diserang. Mengapa tidak menghajarku? Mengapa harus memukulmu? Karena engkau sudah kuat. Saya harus dibuat kuat. Saya lemah dan Allah harus membuat saya kuat melalui pencobaan. Selama di bumi tidak akan ada jalan keluar dari konflik dan pencobaan, tetapi dalam setiap badai kita memiliki tempat perlindungan yang pasti. Yesus telah memberitahu kita, di dunia ini kita akan mengalami penderitaan, tetapi tetaplah bersukacita. Saya telah mengalahkan dunia. Pasukan iblis dikerahkan untuk melawan kita, dan kita harus menghadapi musuh yang gigih. Tetapi jika kita memperhatikan nasihat Kristus, kita akan selamat. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi saya belajar untuk percaya bahwa Allah akan mengurusnya. Dan tidak peduli ladang manapun yang saya masuki, saya tidak pernah memilih-milih ladangnya. Tapi ladang itu datang pada saya. Seperti penelitian saya tentang kesehatan misalnya. Saya didorong ke dalamnya melalui hal-hal yang ajaib. Maksudku masalah susu dan keju. Engkau sakit, ingat, dan telingamu. Gendang telinga saya pecah. Gendang telingamu pecah, engkau sakit parah, dan seseorang berkata, itu karena susu. Saya berkata, omong kosong, itu tidak mungkin. Produk susu baik untukmu. Lalu kita baca dalam roh nubuat, susu tidak baik bagimu dan keju tidak seharusnya masuk perut manusia. Apa maksudnya semua ini? Kemudian dalam penelitian saya, kami menelitinya dan lihatlah ini dia. Jadi dengan pikiran seperti ini, di mana saya harus memiliki bukti untuk sesuatu, secara ajaib Tuhan selalu memberikan buktinya. Dan lucunya, Allah menempatkanmu balik ke universitas di mana kamu bisa melakukan penelitian. Jika kamu di pertanian, kamu tidak akan... Saya tidak bisa meneliti dan itu tidak akan berarti. Tapi penelitian ini dipublikasikan di jurnal-jurnal terkemuka. Ini penting. Jadi tidak ada yang bisa berkata itu tidak dilakukan. Dan di sana rekan sekerja dan pengawas. Sungguh luar biasa bagaimana Allah bekerja. Dan ketika seluruh isu tentang dunia okultisme, di mana kita terlibat di dalamnya, diangkat, dan cara-cara ajaib di mana kita menerima informasi tentang Freemasonry dan semua hal ini, kita pun tercengang. Dan ketika kita mulai membicarakan hal-hal ini, mengapa kita mulai membicarakan mereka? Alasannya adalah kita sangat menganut ateisme. Bukankah seharusnya para ateis bisa dijangkau? Ya tentu saja. Bagaimana dengan para okultis? Bukankah mereka perlu dijangkau? Bukankah orang-orang yang menganut agama-agama palsu juga perlu dijangkau? Apakah ada perbedaan antara agama palsu dan agama yang menyembah setan secara langsung? Penipuan adalah penipuan.
Dan jika Anda dapat membuat orang percaya pada kebenaran, maka itu sangat berharga. Dan jika Anda melakukannya, Anda akan mendapat perlawanan. Sepertinya Tuhan telah merencanakan kehidupan kita sebelumnya. Mengambilku dari dunia gaib, mengambil Anda dari dunia evolusi, dan menyatukan kita. Dan sekarang kita berada di jalan di mana Dia tahu bahwa kita harus membicarakan hal-hal ini, dan ini akan menjangkau orang lain yang juga berada dalam penipuan itu. Ya, sekarang sayangnya sebagai akibatnya kita berbicara hal-hal yang tidak akan disinggung penginjil lain. Dan segera setelah Anda menyentuh topik yang baru, maka Anda dalam masalah karena semua orang akan menghujani Anda dengan batu bata. Dan karena kamu berbicara hal-hal ini, mereka mengatakan kamu terlalu keras dan tidak memiliki kasih. Itu yang selalu mereka selalu berkata, engkau tak punya kasih. Tak punya kasih. Engkau harusnya cuma bicara kasih dan tentang Yesus dan kasihnya. Tetapi saya ingat suatu hari saya memberikan khotbah dan itu di sebuah gereja yang besar. Dan itu merupakan satu rangkaian KKR sebenarnya. Dan ada banyak orang dan terkadang wajah-wajah baru yang hadir. Dan kamu bertanya pada diri sendiri, mengapa dia tidak datang kemarin? Karena kemarin meletakkan dasar untuk pelajaran hari ini. Sekarang apa yang akan saya lakukan? Ini ada banyak sekali orang baru. Apakah saya akan mengulangi semua yang saya katakan kemarin? Lalu saya sampai pada kesimpulan, Anda tidak bisa mengulang semuanya sepanjang waktu. Dan saya berkata pada diri saya sendiri, jika Tuhan berkenan bahwa orang-orang ini harus datang ke kuliah ini dan tidak memiliki persiapan seperti yang lain, maka saya harus percaya bahwa Dia memiliki alasan-alasannya. Mungkin ceramah lain akan mengusir mereka. Saya tidak tahu apa alasannya, mengapa mereka datang di tengah seri KKR. Dan saya memberikan pelajaran tentang pergerakan New Age. Dan saya baru saja menyelesaikan seminar tentang pergerakan New Age ketika salah satu orang baru di antara hadirin melompat berdiri, berlari ke depan, dan melompat seperti orang lumpuh yang baru saja disembuhkan. Dan dia sungguh melompat-lompat dan berteriak kepada orang banyak dan berkata bahwa inilah kebenaran. Ya, dia penganut New Age dan dia membutuhkan pelajaran itu dan dia keluar darinya. Dan dia tidak dengar pelajaran sebelumnya. Tidak ada pelajaran lain dan dia menerima kebenaran sepenuhnya karena dia mendapatkan pelajaran itu dan bukan pelajaran lain yang tidak menarik baginya. Dan orang berkata ke kamu, tapi itu terlalu berat. Engkau tidak dapat bahas itu. Jangan bahas, kamu tidak boleh membahas itu. Tapi kamu menjangkau orang yang membutuhkannya. Tepat. Dan kami sedang di sebuah kota di Amerika Serikat yang dikenal sebagai kota Freemason. Dan kami melakukan KKR dan 35 orang yang berharga menerima kebenaran. Lalu saya diberitahu oleh para pemimpin gereja bahwa saya tidak pernah diizinkan untuk membahas hal ini. Dan saya dapat menunjukkan kepada mereka dalam roh nubuat di mana dikatakan bahwa ketika kita mempelajari kitab Wahyu, itu akan mengajarkan kita untuk menjauhi organisasi-organisasi rahasia. Dan saya berkata, apa yang Anda lakukan dengan itu? Jadi jika Anda mempelajari kitab Wahyu, itu akan mengajarkan Anda menjauhi perkumpulan rahasia, maka pasti ada perkumpulan rahasia yang terlibat. Tidak, Anda tidak boleh berkhotbah tentang masalah ini. Dan kamu menerima banyak ancaman dan komentar negatif yang membuat Anda patah semangat pada suatu titik. Ya, saat kamu mulai pergi ke luar negeri dengan khotbahmu, belum pernah ada yang mendengar apapun yang kamu khotbahkan. Itu hal yang benar-benar baru bagi mereka. Dan karena itulah mereka menentangmu. Mereka belum pernah mendengar hal-hal ini sebelumnya. Tetapi ingatkah kamu saat saudara-saudara di luar negeri memperlakukanmu sangat keras? Dan kamu kembali, dan kami masih di ladang, dan apa yang terjadi, masih ingat bagaimana reaksimu? Ya, saya sangat putus asa. Ya, dan saya duduk di kursi selama beberapa minggu, hanya melamun dan berkata pada diri sendiri, ya, saya tidak tahu mengapa saya harus mengalami ini. Mengapa saya harus dihajar seperti ini setiap kali saya membuka mulut. Saya tidak akan melakukan ini lagi.
pada dasarnya saya berkata pada Tuhan, saya sudah selesai, tidak mau lagi. Lalu saya membaca kitab Yeremia, dan saya baca Yeremia berkata, saya tidak akan bicara dalam nama ini lagi. Mereka perlakukan dia dengan sangat buruk. Dan dia berkata, saya tidak akan melakukan ini, sudah selesai. Saya tidak akan bicara atas namamu lagi. Lalu dia menambahkan ayat, tetapi firman-Mu seperti api dalam hatiku, dan saya tidak dapat melakukannya. Dan dia mulai berkhotbah lagi, dan pada dasarnya sama dengan saya. Tetapi saya menyadari bahwa saya telah membangun kebencian terhadap beberapa pemimpin karena cara mereka memperlakukan saya dan cara mereka memelintir perkataan dari mulut saya. Dan membuatku jadi yang terjahat di bawah matahari dan mengatakan kepadaku saya melakukan ini demi uang dan cuma itu saja. Saya hanyalah seorang penipu. Sementara itu saya bersemangat membara mengeluarkan orang dari kesesatan. Dulu engkau tahu situasi kita. Apa kita melakukannya demi uang? Kita tidak punya uang. Dan seringkali kita memberi sisa yang kita miliki untuk melakukannya sampai saya tidur di lantai. Saya melakukan segalanya untuk melakukan ini dan mereka datang dengan tuduhan ini. Dan sampai pada titik di mana saya membenci mereka. Segera akan bergumul dengan para penguasa negeri dan kita punya semua alasan untuk takut kepalsuan akan menang. Kita harus memanggil jemaat-jemaat kita dalam nama Tuhan untuk melihat pergumulan ini dalam terang yang sebenarnya. Ini pertarungan kekristenan perjanjian lama dan perjanjian baru dengan kekristenan berdasar tradisi manusia dan dongeng-dongeng yang rusak. Umat Tuhan berhati-hati agar mereka tidak menandatangani gencatan senjata dengan musuh Allah dan manusia. Gereja tidak boleh turun mengambil posisi sama dengan dunia dalam gagasan, pendapat, dan maksim-maksimnya. Dengarkanlah perkataan Kristus melalui hambanya Paulus. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Tuhan bicara pada saya saat saya duduk di sana menatap ke depan dengan semua kebencian dalam diri saya. Dan saya membaca Yeremia dan kamu mendaki gunung. Dan kemudian suatu hari saya berkata, Tuhan, saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak bisa melakukan ini lagi. Engkau harus menolongku. Dan saya pergi ke gunung dan berkata kepadamu, saya akan berjalan-jalan di gunung. Dan saya berjalan ke atas gunung dan saya duduk di atas batu dan saya mencurahkan isi hatiku pada Tuhan. Dan pada dasarnya saya mendapat kesan yang kuat bahwa Anda tidak dapat berkhotbah jika Anda membenci. Engkau tidak bisa. Karena semua orang yang memperlakukanmu seperti itu adalah anak-anakku juga. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan mereka yang menolak dia dan menyalibkan dia dan meludahi dia dan menarik janggutnya. Dia duduk di sana, dia berdiri di sana di atas Bukit Zaitun, dia menatap ke bawah dan dia menangis. Ayat terpendek dalam Alkitab, Yerusalem, Yerusalem, betapa seringnya aku ingin membawamu di bawah sayapku seperti induk ayam mengasuh anak-anaknya, dan kamu tidak mau.
Jadi apa yang dia rasakan terhadap mereka yang mencaci maki dia? Dia merasa kasihan. Simpati karena ia tahu bahwa iblis telah mengaburkan pikiran mereka. Mereka tidak bisa membedakan mana dari Allah dan yang bukan. Benar, mereka mencoba membawa saya ke pengadilan dan telah menuduh saya dengan tuduhan yang paling tinggi. Dan orang-orang yang melakukan hal itu terlibat dalam oikumene dan menghadiri retret Jesuit. Dan saya hanya muak dan lelah dengan mereka. Dan Tuhan menempatkan semua ini, pikiran-pikiran ini ke dalam pikiranku di gunung itu. Dan saya berkata pada akhirnya, jadi apa yang engkau katakan kepada saya? Adalah saya harus mengubah kebencian saya menjadi rasa iba. Tempat mempersiapkan diri menuju surga. Dunia ini adalah tempat perjuangan hidup kita, konflik dan kesedihan kita. Sementara di sini kita harus, jika kita ingin berhasil, memiliki pemahaman yang kuat tentang dunia yang lebih baik, di mana ketika peperangan berakhir akan ditemukan kedamaian dan sukacita yang kekal. Aku tahu penderitaanmu, aku telah menanggungnya, aku mengenal pergumulanmu, aku telah mengalaminya, aku tahu godaan-godaan Anda, aku telah menghadapinya, aku telah melihat air matamu, aku juga telah menangis. Harapan-harapan duniawimu telah hancur, tetapi biarlah mata iman terangkat dan menembus tabir dan di sana tambatkan harapanmu. Jaminan yang kekal akan menjadi milikmu, bahwa kamu punya sahabat yang lebih dekat daripada seorang saudara. Dan saya berkata, baiklah, jika engkau mau menolongku, maka saya akan coba melakukannya. Dan sejak hari itu, saya merasa kasihan pada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak berperang melawan darah dan daging. Mereka tidak berperang melawanku. Mereka berperang melawan prinsip-prinsip Allah. Tuhanlah yang berkata, keluarlah dan pisahkanlah diri. Tuhan tidak berkata, aku ingin kamu berada dalam sebuah oikumene. Tuhan yang berkata, aku ingin kamu memiliki gaya hidup yang sehat. Tuhanlah yang mengatakan, jauhilah dunia gaib. Jangan pergi kepada mereka yang menilik dan bermantra. Haruskah orang yang masih hidup mencari nasihat orang mati? Tuhanlah yang mengatakan hal-hal ini. Bukan saya yang mengatakan hal-hal ini. Jadi jika saya disalahkan, maka bukan saya yang disalahkan. Kebenaranlah yang dipersalahkan. Dan jika Anda memahami penyebabnya, maka hal ini akan meningkatkan kerohanian Anda. Ya, dan berkali-kali saya berpikir mengapa saya harus tinggal di gereja ini. Dan saya teringat perkataan Yesus, apakah kamu juga ingin pergi?
Tapi engkaulah yang memiliki perkataan hidup kekal. Gereja ini memiliki kebenaran. Dan jika kebenaran itu kebenaran, jalan dan hidup, firman dan penurutan perintah, tetapi mereka tidak melakukannya, apakah itu membuat kebenaran itu berkurang? Tidak. Tidak, kebenaran tetaplah kebenaran, bukan? Dan memurnikan umat Allah untuk surga adalah pekerjaan yang besar, dan hal itu tidak akan tercapai tanpa penderitaan yang besar di pihak hamba-hamba Allah, karena mereka harus mengorbankan sesuatu untuk menyelaraskan kehendak mereka dengan kehendak Kristus. Kita harus melalui perapian sampai api telah membakar habis sampah, dan kita dimurnikan sehingga kita mencerminkan gambar ilahi. Kristus adalah komandan surga yang ditinggikan dan mulia. Di hadapannya bala tentara malaikat bersujud menyembah. Namun ia merendahkan dirinya dan menyerahkan kemuliaan yang ia miliki bersama Bapa, supaya ia dapat menyelamatkan umat yang telah jatuh. Dan akankah kita pada gilirannya menolak untuk menyangkal diri kita sendiri demi Dia dan Injil? Biarlah kata-kata Paulus menjadi bahasa hati kita. Allah melarang aku bermegah kecuali di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kemudian kamu berkata kepada dirimu sendiri, apakah semua orang, dan kemudian mimpimu. Mimpi saya? Ya, mimpimu. Banyak pohon yang sebenarnya penuh dengan bunga tapi sudah mati. Ya. Tapi itu tidak membuat pohon-pohon lain yang penuh dengan buah menjadi mati. Jadi apa kamu menemui di gereja ini orang yang berbuah? Orang-orang yang cantik karakternya. Kebanyakan yang kita temui orang-orang Kristen yang baik. Saya menemui lebih banyak orang yang baik di gereja ini, lebih daripada yang saya temui sepanjang hidup saya. Dan saya menemui lebih banyak orang yang mengerikan di gereja ini daripada yang pernah saya temui sepanjang hidup saya. Tetapi Manasye yang membelah Yesaya menjadi dua, apakah dia akan berada di surga? Dia akan ada di surga. Dia akan masuk surga, bukan? Bagaimana jika salah satu dari para pencaci itu sungguh masuk surga? Apa yang akan engkau lakukan? Apa yang kau lakukan di sini? Atau engkau akan pergi memeluknya dan berkata, aku sangat senang kau di sini juga. Ya. Jadi gereja ini memiliki kebenaran dan saya percaya bahwa gereja ini memiliki kebenaran. Dan ya, gereja ini ada beberapa pohon yang mati dan beberapa pohon yang palsu. Dan ada beberapa yang belum ada di sana, yang belum mengerti dan butuh banyak cinta dan perhatian. Dan perlukan juga kasih sayang dan mereka akan sampai di sana. Jadi saya selalu berkata, pakai lem di tempat duduk Anda dan duduklah. Itu tidak berarti bahwa Anda harus menghadiri khotbah-khotbah murtad. Itu hanya berarti bahwa Anda harus tetap berada di dalam tubuh Kristus. Ya, karena disitulah kebenaran berada. Paling berat dalam kehidupan Kristen mungkin merupakan pengalaman yang paling diberkati. Pemeliharaan khusus pada masa-masa kegelapan
dapat menguatkan jiwa dalam serangan iblis di masa depan dan memperlengkapi jiwa untuk bertahan dalam pencobaan yang paling berat. Pencobaan terhadap iman kita lebih berharga daripada emas. Tetapi untuk bertahan dalam ujian, kita harus memiliki iman, keyakinan yang teguh dalam Tuhan, yang tidak akan terganggu oleh argumen dan godaan dari si penipu. Apakah hal yang sama terjadi di universitas tempatmu berada? Apakah Anda juga mendapati bahwa mereka agresif atau jahat kepadamu? Tidak, rekan saya semuanya evolusionis. Saya kepala Departemen Zoologi. Dan apakah Anda pikir mereka senang bahwa saya membela penciptaan? Tidak. Tidak. Mereka mencoba meremehkan saya kapanpun ada kesempatan. Dan Tuhan begitu murah hati selama 15 tahun. Dia mengizinkan kejadian demi kejadian. Kadang-kadang butuh waktu 1 tahun penuh di mana saya dituduh melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan butuh waktu 1 tahun penuh untuk meluruskan cerita seperti itu. Dan setiap kali cerita itu diluruskan, maka semuanya berjalan dengan baik. Atau kadang-kadang saya dituduh dan para siswa akan datang membela saya. Khususnya para siswa muslim. Dan sungguh menakjubkan bagi saya bahwa siswa seperti mereka akan menjadi orang-orang yang akan pergi dan berdiri di depan dan melindungimu. Dan bagaimana cara Tuhan menyingkirkan perlawanan, maksudku ini luar biasa. Kamu menulis beberapa ceritanya di buku ini kan? Ya. Benar-benar luar biasa. Salah satu cerita paling menakjubkan adalah ketika kolegamu menuduhmu dan akan ada sidang. Ya. Cerita itu luar biasa. Dan dia akan menjadi saksi, hakim, dan algojo. Dan saat dia memegang selembar kertas dengan semua tuduhan di tangannya, dia pingsan, tidak sadarkan diri. Dan mereka membawanya pergi, seorang pria muda yang sehat. Dan mereka harus mengadakan sidang tanpa dia. Dan mereka membacakan daftar tuduhan. Dan saya berkata, tapi bukan begitu. Mengapa kita tidak memanggil para saksi? Kenapa kita tidak memanggil para siswa itu sendiri? Dan saya menemukan di mana di kelas apa mereka di kelas akademik saat itu, sebagian besar dari mereka. Dan kami berhasil mengatur agar mereka datang menjadi saksi di depan panel, dan saya dibebaskan sepenuhnya. Namun keadaannya menjadi sangat sulit pada akhirnya, sehingga saya berkata kepada pihak universitas, saya tidak ingin bekerja dalam situasi seperti ini lagi. Dan mereka meminta saya, tolong jangan pergi, pindah saja ke Fakultas Kedokteran. Dan selama 4 tahun terakhir, saya menjadi profesor di Fakultas Kedokteran, ingat? Dan kemudian kesempatan datang di mana kita bisa pensiun. Karena pemerintah ingin peraturan tertentu di tempat di mana orang lama harus memberi jalan bagi orang baru. Jadi kami bisa pensiun di usia yang jauh lebih awal dari biasanya. Dan penginjilan saya telah menjadi begitu luas, sehingga akhirnya saya pensiun dan terjun menginjil sepenuhnya. Tuhan sangat baik kepada kita, dan seringkali ketika saya pergi untuk penginjilan, kamu sendirian, dan engkau harus menghadapi semua pencobaan dan kesengsaraan, dan anak-anak
dan sejumlah bencana kecil yang menimpamu. Oh ya, banyak. Ya. Apa yang terjadi dengan jamur itu? Ingat cerita si jamur? Oh, si jamur. Itu adalah cerita yang sangat aneh. Saya sedang dalam perjalanan. Saya turun ke ruang bawah tanah tempat garasi. Dan saya mengantar anak-anak ke sekolah. Dan seluruh ruang bawah tanah tergenang air. Dan setelah saya mengantar mereka ke sekolah, saya menelepon tukang ledeng. Dan saya berkata kepadanya, datang dan periksalah apa ada yang salah. Saya merasakan airnya hangat, jadi pipa geyser bocor, begitu pikir saya. Tukang ledeng datang dan dia berkata, tidak ada kebocoran di sana. Itu berasal dari suatu tempat di bawah lantai garasi. Dan dia mulai menggali, dan dia menemukan sebuah tempat, Anda tidak akan percaya ini, di mana jamur tumbuh dan berkembang dari luar di bawah fondasi beton. Itu fondasi yang sangat dalam. Ya, karena itu 2 lantai. Nah, jadi dia masuk ke bawah sana, dia mengunyah jalan lewat beton, dan dalam prosesnya dia sungguh mengunyah sebuah pipa. Pipa tembaga. Pipa tembaga. Pipa yang berasal dari geyser. Jadi itu pipa air panas. Air panas yang mendidih pasti telah membunuhnya karena dia menemukannya tergeletak di samping pipa. Tetapi lubangnya ada di dalam pipa. Lubang itu ada dalam pipa, ya. Jadi jamur itu telah melalui itu, dan tukang ledeng ini berkata kepada saya, ini sangat aneh, ini tidak normal. Dan beberapa minggu kemudian, sebuah pipa pecah. Anda masih di luar negeri, dan sebuah pipa meledak, dan seluruh rumah kebanjiran. Semua perabotan rumah terapung-apung, dan saya sedang bekerja. Lalu tetangga menelepon saya, dan tetangga berkata, datanglah dan lihat air keluar dari rumahmu. Dan sekali lagi, saya menelepon tukang ledeng dan dia berkata, ini sangat aneh, engkau telah mengalami banyak kesialan. Dan di lain waktu, saya berada di Islandia melakukan rekaman dan segerombolan babon. Ya, segerombolan babon datang melewati rumah kami. Mereka berhasil mengangkat jendela geser. Jendela geser berhasil diangkat dan dia masuk ke dalam dan dia membuka jendela yang lain. Dia sangat pintar. Dan seluruh gerombolan masuk rumah dan mereka membuka keran air. Sekali lagi seluruh rumah terendam banjir. Mereka tampaknya menyukai air musuh ini, bukan? Dunia dihancurkan oleh air bah. Jadi mungkin iblis berpikir dia bisa menghancurkan kita dengan air bah. Jadi ya itu selalu merupakan kerusakan akibat air. Dan selalu ada gejolak demi gejolak. Satu demi satu. Kenapa engkau tidak berkata saja, saya akan menyerah? Ya, kita berjuang untuk suatu tujuan dan kita berjuang untuk membawa orang kepada kebenaran. Seperti Tuhan dalam kasih karunia-Nya membawa kebenaran kepada kita. Kita ingin membawa kebenaran kepada mereka yang berada di dunia yang sama dengan kita. Dunia okultisme, dunia ateis, dunia evolusi. Dan cara Allah memberikan informasi kepada kita seringkali begitu menakjubkan. Bagaimana kita mendapatkan informasi tentang dunia gaib. Nomor 1, saya mendapatkan semua informasi dari ayahmu. Ya. Lalu ada hal menakjubkan yang terjadi di salah satu rumah gaib yang besar. Di mana salah satu tokohnya berbicara kepada kita. Kuil itu. Dan kita berbicara tentang Blavatsky dan saya ingin buku itu untuk membuktikan poin tertentu. Ya, dia ingin memberi saya buku selain itu dan saya berkata, tidak, saya ingin yang satu itu. Lalu dia berkata, aha, kamu mau Blavatsky. Kalau begitu, kamu sudah sampai. Dan kemudian hal berikutnya yang terjadi, Anda datang ke gereja dan pemimpin gereja berkata kepadamu, mengapa kamu membicarakan tentang Blavatsky? Tidak ada yang tahu tentang Blavatsky. Dia tidak penting. Anda keluar dari jalur. Tapi tokoh atas benua ini berkata, maka kamu telah tiba. Dan ketika Ellen G. White menjadi nabi dari gereja yang terakhir, Blavatsky datang di waktu yang sama untuk tepat sama. menipu. Dan di tengah malam, para Freemason akan memberikan informasi kepada kita. Dan sekarang Tuhan membukakan pintu-pintu di mana kami mendapatkan gambar-gambar dan bukti-bukti dari apapun yang kita katakan. Dan seri seminar itu sebenarnya selalu dipastikan kepada saya.
Inilah kebenaran, inilah musuh Allah. Bagaimana dengan orang yang menarikmu ke toilet dan memberikan semua informasi itu? Ya, tentang bagaimana Katolik dan perkumpulan rahasia saling terkait dan bagaimana dia mengirim fax pada suatu malam dan saya mendengar mesin fax berbunyi dan bergulung-gulung di lorong. Fax yang panjang dan memberikan semua asosiasi hubungan antara Masonik dan Katolik. Dan sementara mereka mengatakan ke dunia untuk menjauhi Freemason, mereka sendirilah pemimpinnya. Jadi ada begitu banyak penipuan, dan Allah dalam kasih karunia-Nya memberi kita begitu banyak informasi, dan itu membawa kita ke dalam banyak masalah. Tapi mengapa saya percaya ini berasal dari Allah? Bahwa Allah memberi kita info ini untuk menyingkapkan kesalahan dan menyoroti terang adalah karena begitu banyak jiwa-jiwa yang berharga selama bertahun-tahun telah memeluk kebenaran. Dan bagiku itulah buah-buahnya. Jika ada buah, dan sebagian dari orang itu sekarang ini anggota yang baik, bereputasi baik dan teratur, beberapa di antara mereka bekerja keras untuk memajukan kebun anggur Tuhan. Pada akhirnya kita akan dapat berkata surga itu cukup murah dan apapun perlawanan yang mereka lontarkan kepadamu, apapun yang mereka katakan, inilah kebenarannya. Dan jika kamu berpegang teguh padanya, maka suatu hari nanti Allah akan berkata, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Tetapi ingatlah bahwa setiap orang yang ditemukan mengenakan pakaian pernikahan, ia telah keluar dari kesusahan besar. Gelombang pencobaan yang dahsyat akan menimpa semua orang. Tetapi malam yang panjang untuk berjaga-jaga, untuk bekerja keras, untuk bersusah payah, sudah hampir berlalu. Kristus akan segera datang, bersiaplah. Malaikat-malaikat Allah berusaha menarik Anda dari diri Anda sendiri dan dari hal-hal duniawi. Janganlah mereka bekerja dengan sia-sia. Itulah yang jadi moto kita. Jika Anda melangkahkan satu kaki di depan kaki yang lain, pada akhirnya Anda akan sampai di sana. Karena Anda tidak menyerah. Tidak, kita tidak akan menyerah. Jadi jangan pernah menyerah. Jika Anda telah menemukan kebenaran, maka jangan menjualnya. Jika Anda telah menemukan mutiara yang sangat berharga, jangan menjualnya dengan harga berapapun. Kamu akan memiliki banyak penadah di sekitarmu. Kamu akan dapat banyak lawan. Ya, dan mereka semua akan berkata kepadamu bahwa kamu harus menjual harta karun besar yang kamu temukan di ladang. Ladang itu tentu saja adalah firman Allah. Harta karun itu adalah kebenaran Injil. Harta itu adalah Yesus Kristus. Sekali Anda menemukan Dia, sekali Anda menemukan Injil yang kekal, jangan Anda lepaskan. Tidak peduli apakah Sanhedrin meneriaki Anda atau iblis membuat hidup Anda sulit, jangan pernah menyerah. Yesus tidak menyerah, bukan? Tidak. Di jalan menuju ke kota Allah, tidak ada kesulitan yang tidak dapat diatasi oleh mereka yang percaya kepadanya. Tidak ada bahaya yang tidak dapat mereka hindari. Tidak ada kesedihan, tidak ada keluhan, tidak ada kelemahan manusia yang mana tidak Ia sediakan obatnya.